Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas akuntansi A kelompok 4 selaku ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Raihan. Anggota kami dari kelompok 4 diantaranya yaitu nama saya Putri dan saya Ismawati. Nama saya Rizky dan saya Wahyuni. Nama saya Syariski Damayanti dan saya Anti. Oke teman-teman, baik, pada video kali ini kami akan membahas tentang neraca lajur dan posisi keuangan. Neraca lajur adalah bagian dari akuntansi yang mencatat semua transaksi keuangan yang ada di perusahaan. Sedangkan laporan keuangan adalah ringkasan dari laporan laba rugi, arus kas, posisi keuangan, dan perubahan modal. salah satu contoh yang kami berikan yaitu Lajur dan laporan keuangan. Baik, untuk daftar saldo, seperti teman-teman lihat di layar, inilah jumlah-jumlah saldo yang sudah dipindahkan dari buku besar. Nah, langsung saja. Yang pertama ada kas dengan kode 1110. Pada debit senilai Rp544.000 di penerimaan kas. Selanjutnya ada bank dengan kode 1120. Pada debit senilai Rp1.337.312.500 dengan penerimaan dari bank. Nah, selanjutnya ada piutang usaha dengan kode 1200. Pada debit senilai Rp619.325.000 dengan tagihan yang harus diterima dari pelanggan. Nah, selanjutnya ada persediaan dengan kode 1300. Pada debit senilai Rp161.862.000 dari nilai total inventaris barang. Nah, selanjutnya ada sewa kantor dibayar di muka dengan kode 1400. Pada debit senilai Rp77.300.000 dengan pembayaran sewa kantor di muka. Selanjutnya peralatan kantor dengan kode 1600. Pada debit Rp77.300.000 di akuisisi peralatan kantor. Nah, untuk akumulasi penyusutan peralatan kantor dengan kode 1660. Pada debit Rp19.462.500 di akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, selanjutnya ada kendaraan dengan kode 1700. Pada debit senilai Rp745.000 di akuisisi kendaraan. Nah, adapun akumulasi penyusutan kendaraan dengan kode 1760. Pada debit Rp304.020.834 di akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, selanjutnya ada hutang usaha dengan kode 2100. Pada kredit senilai Rp876.450.000 di kewajiban kepada pihak ketiga. Selanjutnya ada hutang bank dengan kode 2200. Pada kredit senilai Rp1.376.450.000 dengan hutang kepada bank. Selanjutnya ada modal saham dengan kode 3100. Pada kredit senilai Rp57.410.166 di modal saham. Selanjutnya ada saldo laba dengan kode 3200. Pada debit dan kredit, debit senilai Rp165.842.250 di penambahan laba usaha. Kredit senilai Rp135.000.000 dengan pembayaran dividen. Selanjutnya penjualan dengan kode 4100. Pada debit senilai Rp877.375.000 pada pendapatan dari penjualan.
Nah, selanjutnya ada potongan tunai dengan kode 4160 pada kredit senilai Rp15.337.500 dari potongan tunai. Nah, adapun pendapatan lain-lain dengan kode 4600 debit kredit tidak ada. Nah, selanjutnya kita masuk di beban pokok penjualan dengan kode 5100 pada debit senilai Rp702.724.000 di biaya yang berkaitan dengan penjualan. Nah, selanjutnya beban operasional dengan kode 5200 untuk debit dan kreditnya seperti teman-teman lihat. Untuk rinciannya terdapat pada sub akun masing-masing. Nah, untuk total beban dengan kode 5296 pada debit senilai Rp3.992.150.584 dengan total biaya dan beban. Nah, untuk keseimbangan akhirnya teman-teman bisa lihat total debit dan total kreditnya dengan jumlah Rp3.982.150.584. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh pencatatan laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi bagian dari neraca lajur yang dicatat setelah daftar saldo. Sebagai contoh yang saya jelaskan yaitu pertama pada penjualan senilai Rp877.375.000, pendapatan dari penjualan produk atau layanan sebelum potongan atau diskon. Yang kedua, potongan tunai senilai Rp15.337.500, pengurangan dari penjualan untuk potongan yang diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga, penjualan bersih senilai Rp862.037.500, pendapatan yang diperoleh setelah mengurangkan potongan tunai dari total penjualan. Keempat, beban pokok penjualan senilai Rp702.724.000, biaya langsung yang terkait dengan produksi atau penyediaan layanan seperti bahan baku dan tenaga kerja. Yang kelima, laba kotor senilai Rp159.313.500, selisih antara penjualan bersih dan beban pokok penjualan mewakili keuntungan sebelum dedukasi beban operasional. Selanjutnya, beban operasional senilai Rp132.745.584, biaya yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan seperti biaya bahan bakar, angkutan, perjalanan dinas, iklan, gaji karyawan, kesehatan karyawan, listrik dan telepon, sewa kantor, perlengkapan, bunga bank, penyusutan peralatan kantor, penyusutan kendaraan, perawatan dan reparasi peralatan, perawatan dan renovasi bangunan, perawatan dan renovasi kendaraan, dan legalitas. Yang terakhir yaitu laba usaha senilai
Rp26.567.916. Keuntungan bersih yang diperoleh setelah mengurangkan beban operasional dari laba kotor. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menyajikan tentang informasi-informasi perubahan ekuitas yang terjadi dalam suatu perusahaan yang dimana diakibatkan oleh operasi perusahaan dan transaksi yang dilakukan oleh pemilik pada suatu periode akuntansi tertentu. Baik, dalam laporan perubahan ekuitas terdapat dua akun ekuitas, yaitu modal saham dan saldo laba, di mana modal saham merupakan modal yang disetorkan oleh pemilik perusahaan, sedangkan saldo laba merupakan suatu keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi pajak. Berikut ini merupakan penjelasan tentang saldo-saldo yang ada pada laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, akun modal saham, di mana saldo awal pada akun modal saham senilai 1.365.842.250. Pada laba usaha terdapat penambahan senilai 165.842.250. Untuk akun dividen terjadi pengurangan, di mana diakibatkan akibat pembagian dividen kepada pemegang saham yang senilai 26.567.916.000. Jadi, dapat ditotalkan bahwa saldo akhir dari modal saham senilai Rp1.257.410.166. Baik, untuk akun yang kedua yaitu akun saldo laba, di mana saldo laba pada awal periode yaitu senilai Rp135 juta. Untuk laba usaha pada akun saldo laba terjadi penambahan sebesar Rp26.567.916. Untuk dividen terjadi pengurangan, di mana diakibatkan akibat pembagian dividen sebesar Rp26.567.916. Jadi dapat ditotalkan bahwa saldo akhir dari akun laba yaitu senilai Rp135 juta. Dengan demikian, laporan tersebut mencerminkan bagaimana modal saham dan laba usaha berubah selama periode tertentu, serta memiliki dampak dividen terhadap ekuitas suatu perusahaan. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan, yaitu ringkasan dari aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan. Dan kita bahas aset dulu, yaitu kas, dana tunai sebesar Rp500.044.000. Bank memiliki saldo di rekening bank perusahaan sebesar Rp1.337.312.500. Piutang usaha memiliki jumlah tagihan yang masih harus diterima dari pelanggan sebesar Rp619.325.000. Persediaan nilai total investasi barang perusahaan sebesar Rp161.862.000. Sewa kantor dibayar di muka. Pembayaran sewa kantor di muka sebesar Rp77.300.000. Peralatan kantor. Nilai buku peralatan kantor perusahaan sebesar Rp745 juta. Akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar Rp19.462.500. Kendaraan. Nilai buku kendaraan perusahaan sebesar Rp745 juta. Memiliki akumulasi penyusutan sebesar Rp343.020.834. Jadi
jumlah aset keseluruhan yaitu 2.633.600. Jadi jumlah keseluruhan aset perusahaan sebesar 2.860.166 rupiah. Oke, kita masuk di liabilitas yang terdiri dari utang usaha yang memiliki kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga sebesar 876.450.000 rupiah. Hutang bank, jumlah hutang kepada bank perusahaan sebesar 500 juta. Jadi total liabilitas adalah 1.376.450.000 rupiah. Oke, kita masuk di ekuitas yang terdiri dari modal saham, yaitu investasi awal pemilik perusahaan sebesar 1.200.000.000. Kedua, saldo laba sebesar 57.410.166 rupiah. Jadi total ekuitas 1.254.410.166 rupiah. Jadi kita total liabilitas dan ekuitas sebesar 2.860.166 rupiah. Sekian dari hasil yang video kami buat, semoga bisa menambah wawasan dan ilmu teman-teman. Dan ketika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kami juga masih proses pembelajaran.